Saudara, hari ini saya nggak sendirian, tapi hari ini saya bersama dengan pembicara yang sangat luar biasa. Beliau ini saya punya contekan, sabar ya. Beliau ini adalah ada Ibu Suandriani, beliau ini adalah cousin atau sepupu dari Pastor Herman Sugeng yang sering khotbah di sini, saudara. Tapi juga ada Bapak Dr. Herman Prawiro Marunto, beliau ini adalah founder dari Morpho School dan IPH School. Ada sangat banyak pengalaman, kemarin kita ngobrol-ngobrol, ada sangat banyak pengalaman yang diceritakan dan jadi mutiara demi mutiara yang hari ini saya rindu setiap kita untuk menangkap yang dari Tuhan. So sama-sama kita sambut bersama-sama Bapak Dr. Herman Prawiro Marunto dan Ibu Suandriani. Mari silakan Bapak dan Ibu. Duduk sini. Ya. Shalom Pak, Bu. Shalom. Baru kemarin kita ketemu lagi. Ya, shalom, selamat pagi. Ini bantalnya saya pakai untuk ganjel aja ya. Siap, boleh. Nah, sebelum kita mulai nih Pak, sudah menikah berapa tahun ini ceritanya? Sudah menikah dari tahun 88? Tahun jadi 88. 36 ya? Sudah 36 ya, 36 tahun. tahun. Dikaruniai dengan berapa anak? Dikaruniai 5 anak. 5 anak. Ya, salah satunya Ian. Oh, salah satunya Ian. Perempuan, cowoknya 3, terus terakhir perempuan. Wow. Ya, sudah menikah 3, belum 2. Oke, sudah ada 1 cucu. Satu cucu, ya. Nah, hari ini boleh nggak sebelum kita mulai, ada apa? Boleh ceritain sedikit tentang backgroundnya Pak Herman dan Ibu Suan. Oke, selamat pagi semuanya. Kami ini 2 sosok yang berbeda. Kalau Anda mengikuti akan profil daripada MBTI, kami itu is exactly the opposite. Kalau itu ada INTJ, saya extrovert, Ibu introvert. Itu artinya extrovert dan introvert itu how do you receive energy, ya kan? Kalau yang extrovert you receive energy by meeting people, sedangkan introvert you are getting energy by being alone itu. Lalu yang kedua sensing and intuition itu saya intuition dan beliau sensing, INTJ, terus lalu thinking and feeling itu kami opposite, dan juga yang terakhir adalah perceiving and judging. Jadi totally kami the opposite side itu dari segi itu. Dan opposite itu ada baiknya, ada buruknya, saudara-saudara sekalian. Kalau kami dewasa, kami bisa saling memperlengkapi. Tapi kalau kami tidak dewasa, kami saling cakar-cakaran. Itulah kami itu. Yang kedua, background kami. Latar belakang kalau saya dari Chinese Toto ya. So papa saya itu memang migran ya ke Indonesia gitu. Kalau suami saya lebih ke Belanda, Dutch education gitu ya. So culturally beda banget. Makanya roti, makanya bubur gitu. Jadi sukanya beda sekali gitu ya. Nah tapi kok bisa ketemu gitu ya, itu aneh itu. Oke. Wow, keren banget. Nah, tadi kan dibilang bahwa sudah menikah selama 36 tahun ya. Kalau misalnya kita boleh ngambil satu hal sederhana lah, apa yang bikin sampai hari ini bisa bertahan sampai hari ini 30 tahun, 6 tahun bukan waktu yang singkat ya. Apa yang bisa bikin sampai bertahan sejauh ini dan menjalankan pernikahan sampai sejauh ini?
Makanya yang tadi saya bilang kok bisa ketemu itu aneh. Memang awalnya ketemu itu sukaannya memang berbeda. Saya istilahnya ikut persekutuan gitu ya. Terus Pak Herman masih dugem-dugem gitu ya. Terus apa tuh namanya? Yang nggak ada chemistry gitulah ya. Terus tapi pas dia balik kuliah gitu, oh tiba-tiba berubah, tiba-tiba sharing-sharing firman Tuhan gitu ya. Terus itu sih yang mulai kita tertarik, ada sesuatu benang merah yang sama, yaitu kita bertobat, maksudnya cinta Tuhan, firman Tuhan itu dasar kita. Karena itu pernikahan kita ya didasari dari kebenaran bahwa firman Tuhan itu sebetulnya jadi pegangan. Kenapa sampai bisa sekarang ini ya kita saling pegang pada kebenaran firman Tuhan. Tapi itu melewati banyak hal ya. Oke. Dari Pak Herman? Ya, saya rasa pada waktu kami mulai merencanakan akan pernikahan, saya rasa saya senang sekali tadi ada Love Academy, dan kalau nggak salah itu cousinnya Ibu Xiaojin itu yang memegang, dan Annie Tung itu cousin kami itu. It's very good partner. Pada awalnya daripada kami counseling, kami dimulai daripada premarital counseling yang bagus. Bukan cuma semata-mata premarital counseling karena yang akan memberkati kami itu, jadi ya kita harus ketemu, kalau enggak gitu enggak dapat surat. Tapi selain itu, kami pun juga pergi ke 2 atau 3 pasangan yang memang show interest to us, yang memang membimbing, yang memang memberitahukan kepada kami dasar-dasar pernikahan itu apa, sesuai dengan firman Tuhan. Dan salah satunya adalah perceraian itu tidak ada di dalam kamus kami. Itu yang kami lihatnya di situ. Yang kedua penting sekali, pada waktu kami janji pernikahan, itu bisa ditayangkan ayatnya, tadi ada fotonya, terus ayatnya di Proverb, di Amsal 14 ayat 2. Ya, itu. Penting sekali, kami tidak menyadari, tetapi saudara-saudara sekalian, kami mengundang Tuhan untuk hadir sebagai pihak ketiga, sebagai orang yang ketiga, yang mempersatukan akan kami, sehingga pernikahan kami yang tadinya sangat berbeda itu dipersatukan, atau yang diperkuat, walaupun di-empower kalau mau istilahnya, kalau pada pagi hari ini di antara kami. Dan itu setelah kami melihat kembali, hal itu sesuatu yang penting sekali, bahwa Yesus hadir di tengah-tengah pernikahan kami. Ya, itu saya rasa. Dan yang selanjutnya bukan cuma itu aja, mungkin one more thing, adalah setelah kami menikah pun juga, kami ada Bible study atau kami ada PA, kami juga ada dibimbing, juga melalui pernikahan kami. Karena kenyataannya bukan wedding yang important, tetapi it is the marriage process what is important. Kami melalui akan proses, kami mempunyai anak dan lain sebagainya, ada banyak perubahan di dalam kebiasaan dan lain sebagainya, honeymoon time sudah over. Kami perlu ada tangki lain yang perlu mengisi kami dan menjadi memberikan feedback kepada kami. Itu hal-hal yang lain. Ya. Wow, ini keren banget sih ayatnya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan. Berarti jangan sampai ada orang ketiga ya, tapi Tuhan yang jadi pihak ketiga dalam pernikahan kita. Nah, tadi sempat disebut kalau salah satu kekuatan yang benar-benar jadi kekuatan sampai hari ini adalah premarital counseling. Tadi waktu premarital counseling itu sudah beres dugem atau masih dugem-dugem, Bu? Sudah beres. Oh, sudah beres. Jadi diselesaikan sebelum pernikahan tuh? Sudah beres. Sudah beres sebelum masuk dalam sebuah pernikahan. Nah, di zaman waktu premarital counseling ini, ada nggak Pak atau Bu satu hal, kata mutiara ataupun sebuah fondasi yang sampai hari ini masih dipegang dan ternyata itu adalah sebuah kunci dari
kelanggengan sampai hari ini? Itu kita belajar bahwa Tuhan itu nomor satu, seperti yang ayat ini, Tuhan itu satu-satunya yang di tengah kita. So fokus kita kepada bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan. Salah satunya itu yang kita aplikasikan sebetulnya adalah seperti nasihat, itu yang kita dinasehatkan oleh missionary Jerman mengenai anak. Itu pas zaman saya kan yang belum seperti zaman sekarang yang super sibuk ya. Tapi itu pun missionary-nya udah bilang kalau punya anak sekarang ini banyak ibu-ibu orang tua yang nggak mau repot. Jadi mereka menentukan sendiri, saya mau anak satu, anak dua, nggak punya anak gitu ya. Tapi dia bilang kebenaran firman Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan anak, Tuhan yang membuka kandungan. Kalaupun Tuhan memberikan anak, jangan takut anak ini dipelihara atau anak ini besok makan apa, anak ini kuliahnya gimana. Tuhan pasti akan memelihara sampai menjadi apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena Tuhan itu akan memakai setiap anak gitu. Sesuai dengan rencananya, karena itu adalah benih ilahi gitu. Dan karena itu dia bilang banyak jangan menentukan sendiri, coba ikutkan Tuhan di dalam semua perencanaan anak. Terus dia ajar nggak pakai KB tapi pakai natural gitu ya. Terus dari situ kita belajar setelah menikah ini mempraktekkan. Karena itu ada 5 anak sampean. Terus sebetulnya anak keempat ini saya pikir kita sudah selesai. Karena ini anak 2, 3, 4 itu hampir setahun gitu ya. Kok ngebut sekali semua setahun gitu ya. Sebetulnya setelah keempat ini kita pikir sudah selesai. Karena punya anak setahun yang dredeg juga ya gitu ya. Tapi pas itu saya sih juga melihat bahwa Tuhan sebetulnya seperti mau berikan 5 anak gitu ya. Dan saya ada konfirmasi juga dari hamba Tuhan ada 5 bintang gitu ya. So dari situ saya menyadari sepertinya Tuhan mau kasih 1 anak lagi. Dan sungguh nggak berapa lama lagi anak saya perempuan lahir. Dan anak itu pas itu ada hamba Tuhan, she will bring joy. Ya, jadi anak kelima ini will bring joy gitu. Ketawanya paling keras gitu ya. So it's really dari Tuhan gitu ya. Jadi 5 anak semua ini pemberian Tuhan dan kuliahnya gimana nggak tahu, tapi kita bersyukur bahwa semua Tuhan mencukupi. Ya. Itu yang luar biasa. Wow, ini sebuah mutiara ya buat kita ya. Karena kadang-kadang kita mikir udah 2 anak, saya aja mikir punya anak 1 pusingnya minta ampun. Saya mikir udahlah kalau anak kedua dapat cewek udah cukup gitu. Tapi begitu saya ngobrol sama Bu Suan ini, itu membukakan sesuatu lah buat saya bahwa iya, kita harus tanya Tuhan, jatah kita berapa? Jangan sampai ternyata Tuhan mau pakai anak keempat dan kemudian kita nge-cut di anak kedua kayak Tuhan udahlah, udah pas cewek cowok, udah pas cowok cewek, enough gitu. Tapi kemudian kita meng-cut jatah yang sebenarnya Tuhan berikan buat kita. Padahal sebenarnya anaknya udah cewek pertama, kedua udah cowok ya Bu ya? Ya. Sebenarnya udah pas ya, tapi terus lanjut terus non-stop sampai kelima. Luar biasa. Kadang-kadang kita ini ngatur Tuhan saudara, kadang-kadang kita ini pengen seenaknya kita sendiri. Tapi biar setiap kita paham dan mengerti bahwa semua dalam kendali Tuhan yang sempurna. Kalau dari Pak Herman sendiri ada nggak dari kata-kata mentor itu yang sampai sekarang jadi value yang dipegang dengan begitu kuat biar kita dapat bocoran, kita kan nggak ikut premarital counseling yang waktu itu ada di zamannya sana gitu. Salah satu yang pasti yang besar di dalam setiap keluarga adalah menyelesaikan konflik. Saya rasa tidak ada keluarga yang bebas konflik.
saya rasa masalahnya itu. Dan masalahnya kalau kita tahu semua firman Tuhan adalah kita harus menyelesaikannya sebelum matahari terbenam kan. Ya kan, dan kita harus menyelesaikan itu. Tetapi kalau tidak, doa kita tidak bisa didengar. Nah, persoalannya adalah kita berbeda. Cara pandang kita berbeda. Ya, cara pandang kita berbeda. Kebiasaan kita berbeda. Dan kita datang dari yang nilai-nilai keluarganya juga berbeda. Apa yang mempersatukan kita? Adalah kalau kedua-duanya mempunyai bos yang sama, yang bisa memberikan final decision. Artinya di dalam hal ini adalah kita tidak bertahan kepada pendapat saya yang benar, pendapat kamu yang benar, tetapi kita tanya apa pendapat Tuhan yang benar. Dan kita berdua harus nurut kepada apa pendapat Tuhan yang benar. Karena nanti bisa dicari ayatnya, itu dikatakan makananku, Yesus berkata makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Kita akan the most fulfill, kita akan the most kenyang pada waktu kita melakukan akan kehendak Tuhan. Nah, saya kasih contoh. Suatu hari pada usia saya mungkin 40 tahunan dan lain sebagainya, saya ditawarin oleh cousin saya pendeta terapi suli hormon. Itu. Terapi suli hormon itu untuk meningkatkan, sebetulnya untuk meningkatkan akan metabolisme tubuh. Dengan demikian saya masalah dengan kolesterol, saya masalah dengan rambut putih apa dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan. Saya pikir kalau saya bisa melalui akan terapi ini, istri saya happy dong, ya kan, kelihatan awet muda kan begitu. Waktu saya berbicara dengan dia pertama kali, dia nggak happy. Dia malahan saya nggak setuju. Dalam batin saya, kenapa sih kok nggak seneng lihat suaminya sehat? Akhirnya kami meminta nasihat kepada salah satu mentor kami, dan mentor kami memberikan aturan. Gini, kalian berdua sama-sama tanya Tuhan. Nah, ini tanya how to-nya Ibu ini. Kalian berdua singkat aja. Boleh enggak, setuju enggak kalau suami dalam hal ini menggunakan terapi suli hormon ini? Kami berdua tanya Tuhan, kita diem aja kayak begitu. Kalau kita berdiam terus kalau jawabannya kepada saya ya, kalau istri juga berkata ya, artinya apa? Boleh. Kalau ya, oke, boleh. Tapi kalau iya, tidak berarti tidak atau tunggu. Tidak atau tunggu. Dan itu bisa kami lakukan dengan harus dengan hati yang bersih. Artinya tidak ada kejengkelan di antara kami berdua. Kami praktekkan akan hal itu, dan jawabannya iya dan tidak. Saya juga nggak bisa maksa dia dong, dia langsung dengan Tuhannya kok, ya kan. Saya kan nggak bisa naruh pistol juga, ayo kamu harus bilang iya, kan nggak bisa juga. Nah, akhirnya walaupun mungkin di dalam hati ini agak sedikit jengkel, dongkol mungkin, ya harus nurut. Saya akhirnya menghentikan akan rencana saya akan hal itu. Beberapa tahun kemudian ada studi yang menunjukkan bahwa terapi tersebut ada beberapa side effect. Sesungguhnya itu adalah perlindungan buat kami berdua. Tetapi di sini kami belajar untuk sekali lagi bukan cuma firman-Nya tadi itu mengikut sertakan, tetapi kami mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap aspek, termasuk di dalam decision making yang menginvolvekan apalagi konflik di dalam kehidupan kami. Saya harapkan itu bisa membantu itu di situ. Wow, itu penting sih buat kita yang belum menikah maupun yang sudah menikah, bahwa kesepakatan dalam sebuah hubungan itu sangat penting ya. Kadang-kadang orang mata gelap, ya pokoknya aku dapatnya dari Tuhan ini bagus kok, dan jalan aja. Pernah nggak Pak ngelakuin saat istri nggak setuju, Bapak ngerasa
ini yang terbaik. Bapak jalan sendiri. Sering. Terus what happened? Terus tiba-tiba ada suara, kamu kok nggak tanya aku dulu? Waduh, wes. Karena kan katanya kan kalau zaman sekarang lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya kalau sekarang. Problemnya kalau kita ngomong gitu, berarti kita memang dengan sengaja akan melanggar kesepakatan. Bagaimana kalau di tengah jalan Anda mengalami akan masalah-masalah dan persoalan? Karena kenyataannya sebuah decision itu tidak selamanya mulus kan. Nah, Anda tidak mendapatkan support dari satu yang lain, mungkin kata-katanya, nah lu apa kataku, ya kan dulu, lebih susah lagi. Jadi sudah belajar dari pengalaman, karena sering ngelanggar itu, jadi sekarang mendingan sepakat aja gitu, sepakat bersama. Saya rasa bukan cuma itu ya, saya rasa kesepakatan itu membawa damai sejahtera, satu. Tapi yang kedua, kesepakatan itu membawa berkat Tuhan turun. Yes, yes. Itu sebuah kuasa dari unity ya, dari sebuah kesepakatan. Mazmur 133, Masih kesanalah Tuhan memerintahkan akan berkatnya. Dikatakan diperintahkan akan berkatnya. Yes, betul, betul, betul. Nah Pak, tadi kan bilang bahwa cerita bahwa sering ada dalam rumah tangga, semua rumah tangga pasti akan menghadapi konflik. Dari konflik-konflik yang Bapak pernah hadapi dengan istri, terus ada nggak formula untuk, oke memang setiap konflik akan cara penanganannya kan berbeda-beda. Tapi satu formula untuk sampai meruntut sampai ke akarnya, untuk kita setiap kali jadi punya mindset setiap kali menghadapi konflik, apa yang harus dilakukan gitu. Entah itu misalnya ternyata konflik itu dari luka masa lalu, dari saat ada konflik nih, then what to do gitu. Saat kita jeger ada konflik, what to do. Ya, ada dua hal yang saya mau bagikan nanti Ibu. Saya rasa yang pertama-tama kalau kita konflik, kemarin ditanya siapa yang duluan minta maaf atau siapa duluan yang bicara? Jawab saya Ibu. Ya, saya lebih tahan diam-diaman. Dia bilang heran saya sama kamu ini. Kalau di depan publik ngomongnya banyak, tapi kalau sudah konflik enggak pernah mau ngomong apa-apa katanya. Nah, saudara-saudara sekalian ada dua hal di dalam masa konflik dan di dalam keluarga. Di dalam pernikahan dan di dalam konflik, kita itu dikuatkan, kita itu dibukakan. Luka-luka di masa lalu kita yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi sebetulnya ada di sana. Oke, Anda pasti tanya bagaimana? Oke, kalau salah satunya itu misalnya contoh amarah. Amarah itu rage. Lain bedanya amarah dengan marah ya. Bedanya apa Pak? Ya. Marah dan marah. Kalau marah itu Anda garain orang ini, Anda mulai panas. Digarain lagi panas. Itu build up. Itu naik itu ke atas. Baru terus kemudian sampai ke atas Anda meletus. Tapi amarah atau rage itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Tiba-tiba bisa ada apa atau apa dipicu sedikit aja dan itu memang pas lukanya. Tiba-tiba Anda istilahnya orang Jawa ngomong meledos, Anda meledak. Terus Anda cepat turun lagi dan Anda menyesalnya luar biasa. Dan most men itu mempunyai atau mengalami akan hal itu dan Anda menyesal dan Anda nggak tahu kenapa. Tapi kalau di dalam perkembangan child development, itu bisa terjadi khususnya pada waktu usia 0 sampai 6 bulan. Pada waktu mereka mau menyusui, pada waktu mereka mau mencari ibunya dan lain sebagainya, ibunya bekerja atau tidak ada dan anaknya nangis, dibiarin aja. Biasanya rage itu awalnya dari situ. Itu terjadi. Usia 2 tahun itu bisa terjadi rage juga, bisa ada di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, rage itu merusak akan hubungan suami istri. Itu bisa digunakan. Kenapa sih rage itu bisa terjadi? Pada waktu anak itu menangis,
tidak bisa dan tidak ada yang menolong dia sampai dia tertidur. Dia pikir, orang tua pikir, sudah selesai kan. Tapi anak itu di dalam pikirannya mereka berkata, saya bisa menggunakan rage sebagai senjata untuk saya. Dan itu terus masih dipakai sampai dewasa dan kepada partnernya. Kalau ada apa-apa, dia akan mengeluarkan rage itu sebagai senjata utama yang dia pelajari waktu dia usia 0 sampai 6 bulan. Nah, kalau kita tahu bahwa rage itu tidak benar, salah satunya yang kita lakukan adalah kami itu harus ditolong. Dan ada pelayanan yang namanya kami inner healing, itu seperti itu. Rage itu bisa hilang dengan sekali, 2 kali didoain bisa beres. Dengan rage-nya ditolong, pertikaian atau konflik pasti akan lebih mereda. Itu satu formula itu yang di situ. Terus yang kedua soal doa mungkin. Ya, doa bersama. Ya. Berarti dari Bapak usia dari 0 sampai 6 bulan itu masih ke bawah sampai ke pernikahan? Ini udah ngomong mengenai child development, iya. Tapi kan kita perlu paham bahwa kadang-kadang kita ini berpikir, oh kalau aku ini sudah mature, aku sudah dewasa, inner healing itu bukan untuk aku. Ya, contoh lagi ya. Waktu saya dilahirkan, nenek saya barusan baru kehilangan atau berduka oleh karena kakek saya meninggal. Jadi waktu saya dilahirkan sebagai cucu yang pertama, ayah saya dengan bangga dan dengan senang hati dan saya tidak menyalahkan akan dia berkata, ini untuk nenek saya pelihara. Nenek saya mempunyai mainan yang baru, yaitu babynya, ya kan cucunya yang pertama, dia happy dan lain sebagainya itu. Tapi impression daripada saya waktu saya dilahirkan, saya dibuang. Saya, orang Chinese ngomong dikuepangkan. Saya diserahkan kepada orang lain. Impresi, dan sekali lagi bukan motivasi dari ayah saya, impresi daripada saya sebagai bayi. Kalau ayah saya yang mestinya yang paling dekat, yang mengasihi, yang melindungi saya, yang memprotek saya, itu aja tidak bisa memelihara saya, bahkan memberikan saya kepada orang lain. Bagaimana saya bisa percaya kepada orang lain dan subsequently percaya kepada Tuhan? Hubungan saya dengan Tuhan tidak pernah saya bisa percaya 100% kepada Tuhan. Waktu saya ditahu akan hal itu, dan selama ini sampai saya barusan aja saya mengalami akan hal sampai 60 tahun ini, hubungan saya dengan Tuhan itu di dalam hati itu saya ada memendam kekecewaan di sana. Walaupun saya udah anak Tuhan, saya udah melayani, but close intimate relationship dengan Tuhan itu tidak pernah bisa tercapai secara maksimum. Itu baru disadari kapan, Pak? Tidak lama setelah itu. Ya. Berarti selama ini ada di sana tapi nggak disadari. Betul. Dan itu yang terus kita gali terus. Tapi begitu kita gali dan disembuhkan, Anda jangan tanya kenapanya dulu. Hubungan saya dengan Tuhan itu pulih luar biasa, saya merasa dipeluk sama Tuhan, saya merasa itu. Tapi hubungan saya dengan sesama termasuk khususnya kepada istri saya, itu membawa dimensi yang berbeda. Itu sisi daripada itu ya. Wow, itu pentingnya makanya figur ayah dalam hidup kita. Exactly, makanya the father's heart. Setiap pelayanan, kalau kami mengikuti pelayanan di Hong Kong, kami melayani mengenai addiction, kecanduan, apa dan lain sebagainya. Begitu kita kecanduan, apakah alkohol, obat bius, apa dan lain sebagainya, otak kita itu kembali seperti bayi nol lagi, otak kita ini. Dan salah satu yang diperlukan itu bukan obat-obatannya, tetapi pelukan daripada Bapa. Wow. Bagaimana kalau Bapaknya nggak ada? Bapak di surga bisa melakukannya untuk Anda itu. Itulah pelayanan supranatural yang tidak bisa didapatkan oleh dunia atau ilmu kedokteran. Yes. Nah, ternyata itu juga berdampak sangat besar dalam hubungan pernikahan. Kalau misalnya sekarang ada pasangan, ya setiap kita orang-orang yang terluka lah. Setiap kita orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin cacat secara jiwa gitu. Terus apa yang harus dilakukan baik kita yang sudah sadar aku luka dan oleh pasangan kita yang menerima dampak efek dari luka kita? Saya kira ini dari kita share dari
dari apa yang kita alami ya. Tuhan itu baik, kebenarannya kita semua kita tahu bahwa apa a man, laki-laki butuh respect gitu ya dari istrinya. Terus laki-laki itu sebetulnya firman Tuhan ngajari untuk mengasihi istrinya gitu. Tapi itu terus juga saya belajar waktu sebelum menikah itu segitiga juga diajarin menikah ya kan. Segitiga suami istri ini Tuhan, mendekatkan kepada Tuhan. Nah, itu semua sebetulnya kita berusaha ke sana. Ya, kita yang lahir baru kenal Tuhan, kita berusaha ke sana. Tapi seringkali yang saya juga menikah harapannya itu tahu firman banyak kan, loh kan asalnya menikah mau sama dia kan, loh dia ini firmannya banyak loh gitu kan. Tapi terus setelah menikah, lah kok sih marah ya, lah kok sih gini ya gitu kan. Nah itu semua juga saya sendiri gitu ya. Saya juga introvert, saya seringkali nggak bisa marah keluar gitu ya. Jadi keluarnya gondok gitu. Terus karena nggak bisa mengeluarkan emosi, saya sendiri loh kok masih kayak begini gitu kan. Ini padahal kita sudah istilahnya sudah lahir baru gitu, sama-sama sudah lahir baru, kayak itu saya mau sama suami saya gitu kan. Dan dari situ saya melihat itu ada setelah kita juga belajar terus ikut Tuhan, bahwa kadang kita itu nggak sadar, kita melakukannya dengan nggak sadar. Seperti yang suami saya cerita, amarah rage itu dia lakukan seringkali nggak sadar, dan itu ada pattern gitu ya, pattern terus gitu. Tapi di situ selama kita mengikutkan Tuhan, Tuhan itu baik. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita untuk melepaskan kita supaya kita ini bisa menjadi dewasa seperti Kristus gitu ya. Sehingga saya bisa menghormati dia, dan suami saya bisa lebih mengasihi saya. Firman Tuhan itu bisa dilakukan bukan dengan kekuatan kita. Dari situ kesembuhan itu terjadi. Saya juga dari saya ini kan nggak gimana saya bisa juga mengekspresikan seperti permulaan Pak Herman katakan, siap kalau ada apa-apa saya yang malam mau beresin, ayo kita beresin, saling mengampuni. Tapi sebelumnya juga sulit ngomong itu karena saya menyadari sebelum ada, maksudnya Tuhan redeem back, itu saya menyadari bahwa keluarga saya itu karena percaya kepada sistem Confucius, itu mau nggak mau di saudara saya itu di keluarga saya itu adalah anak no say, ya, no say to the parent. Nggak boleh ada suara kepada orang tua. Orang tua apa kamu harus ya, orang tua apa harus ya. Kalau saya bicara dikit, saya tahu adik saya laki-laki itu juga bicara dikit, langsung dibentak. Maksudnya tutup mulutmu gitu ya. Kamu nggak perlu ikut gitu. Bukan maksudnya mereka nggak baik, mereka baik, sedikit mereka pelihara, tapi itu membentuk suatu budaya yang kita nggak sadar itu. Sehingga saya terbentuk bahwa di dalam Confucius itu no say, no say. Jadi saya nggak no say. Jadi nggak boleh bicara apapun, nggak boleh mengungkapkan pendapat, pertanyaan. Jadi kalau mau ngasih tanya itu kayak nggak bisa keluar gitu ya. Ada di pikiran nggak bisa keluar gitu, atau takut nggak bisa keluar. Bicara dengan suami juga kayak nggak bisa keluar gitu. Sebetulnya banyak gitu. Tapi di sini Tuhan baik, bahwa Tuhan itu redeem back apa masa lalu yang sepertinya itu bukan rencana Tuhan. Tuhan itu redeem back kemerdekaan kita. Tuhan itu menebus kembali. Itu apa yang iblis rencanakan itu bisa direbut kembali sehingga kita menjadi utuh seperti apa yang Tuhan mau. Itu termasuk di dalam pernikahan. Jadi itu yang kita alami. Jadi saya juga saya tahu itu, saya
Tuhan itu, saya minta Tuhan itu untuk melayani saya juga, dan saya ditebus dari kutuk-kutuk generasi, juga saya ditebus dari orang tua yang juga punya kebiasaan begitu, sehingga saya sekarang ini, kenapa saya bisa ada di sini, itu salah satu juga penebusan karya Tuhan. Sebab saya nggak berani ngomong di depan, depan situ nggak berani. So itu yang kita alami, kemerdekaan demi kemerdekaan selama mengikut sertakan Tuhan. Tuhan itu luar biasa baik, Tuhan punya rencana buat kita luar biasa, pernikahan kita menjadi lebih baik, luar biasa, karena kita ada ayat, iblis itu memang datang untuk membunuh, menghancurkan, mencuri, ya kan? Tapi Tuhan dan membinasakan, tetapi Tuhan datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang berlimpah. Itu yang Tuhan mau kita hidupi, termasuk dalam pernikahan. Kehidupan yang berlimpah, hidup ya, nggak mati. Itu kalau itu rencana Tuhan. Itu sih. Berarti kalau misalnya saya boleh bantu untuk simpulkan gitu ya. Pertama, saat tiba-tiba keluar amarah. Saat tiba-tiba keluar marah itu berarti kayak hook gitu ya Pak ya. Jadi kayak nggak kekontrol, bisa tiba-tiba marah sendiri gitu. Saat tiba-tiba keluar amarah, diruntut. Kenapa ya aku sampai amarah ya? Dicari akarnya. Betul. Kadang-kadang kan kita hanya, oh aku marah. Oh karena kamu tadi ngomong ini sih gitu. Padahal itu bukan sebabnya. Tapi akar yang terdalamnya adalah karena ada luka di masa lalu yang merasa tertolak, merasa tidak diinginkan, merasa tidak diterima. Jadi itu sebuah amarah. Setelah runtut dapat akarnya, terus kemudian jujur di hadapan Tuhan Pak. Menyadari itu di hadapan Tuhan gitu betul ya. Gimana Pak? Ya nanti itu sessionnya, tapi anyway pentingnya bukan, sebetulnya kalau itu gara-gara kamu ngomong salah itu hanya pemicunya. Pemicu, ya trigger. Tetapi triggernya itu hanya trigger pointnya aja. Tapi yang lebih penting adalah akarnya itu. Tapi nanti kita akan ngomong session yang lain karena ini kan lebih banyak ke marriage. Ya, kepada marriage, bukan marriage tapi kepada motivational session lah ini di situ ya. Coba kalau gitu berarti sebagai istri harus gimana yang melihat amarahnya itu udah muncul, doakan terus gitu. Itu apa ya? Kita bisa bicara bertanya kenapa kalau respon saya misalnya ada perkataan begini, responnya itu ada pattern gitu ya, cenderung begini. Tapi saya tidak bisa mengubah karena intinya kita nggak bisa mengubah suami atau suami nggak bisa mengubah istri gitu ya. Yang bisa mengubahkan itu Tuhan, dan kita berdoa biasanya kan, makanya setiap hari itu kita ada doa bersama. Doa bersama itu powerful, doa bersama itu dampaknya luar biasa. Dengan begitu kita bisa lebih saling mengenal, Roh Kudus saling bicara sama masing-masing kita, apa yang harus kita perlu memang selesaikan gitu, bersama atau pribadi begitu ya. Ya mungkin ada bisa ditayangkan, this is the thing. Ya istri saya selalu ingatin, kita berdoa bersama. Saya orang ENTJ, judging dan perceiving. Saya orang yang on time, saya orang yang pas, dan istri saya ini arsitek backgroundnya, jadi seniman, saudara-saudara sekalian. Saya udah misalnya ada janji appointment jam 9 kayak begitu, jam 8.55, loh kok belum berdoa? Saya bilang dalam hati, ini ada janjian ini, kita mesti berdoa dulu. Saudara-saudara sekalian, buat saya mungkin tip yang paling praktikal sebagai suami istri yang menyelamatkan kita itu adalah berdoa bersama. Karena di dalam berdoa bersama lagi kalau kita renungkan, kita sebetulnya berkomunikasi dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Itu nggak bisa lepas kan. Kamu kan nggak bisa, kalau kamu mau jujur di hadapan Tuhan, kamu juga harus jujur. Jadi kita dengan demikian kita tahu sebetulnya
apa yang kita rencanakan, apa yang ada di dalam pikiran dan lain sebagainya itu ada semuanya. It's very a practical solution. Yes. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, doa itu adalah senjata awal dan yang paling kuat saat Anda berjuang untuk pernikahan Anda. And that is true. Lalu ada lagi yang keluar, silahkan. Iya. Ada, iya. Ini coba perhatikan, ini kemarin saya baru temukan ini. Tingkat perceraian pasangan yang berdoa bersama setiap hari, itu kecil sekali tingkat perceraiannya. 0,00087%. Well, of course this is not the only one, tetapi this is a very helpful tip. Yes. Iya kan, yang paling praktikal yang mungkin Anda bisa dapatkan daripada itu. Kalau nggak salah ada satu lagi kalau nggak salah ya. Is it? Udah ya? Ya, oke. Yang tadi itu berarti doa itu it's a solution ya. Terima kasih. Kadang-kadang orang Kristen hanya berdoa di gereja masalahnya ya Pak ya. Jadi Kristen tidak menjamin. Tapi doa itulah yang jadi sebuah senjata yang sangat powerful. Berarti setiap hari benar-benar berdoa, yang dibilang setiap hari berdoa itu praktikalnya bagaimana? Apakah bangun pagi doa ataukah emang every single time doa terus atau gimana? Kita tiap pagi kita berdoa. Kalau miss pagi kita, malamnya kita ambil waktu untuk berdoa bersama. Jadi sebab dari doa itu ya kita nggak bisa bohong sama Tuhan lah. Yes. Gitu ya. Semua termasuk hubungan kita, terus apakah rencana, semuanya kita istilahnya dari awal pertama doa itu adalah hubungan intim dengan Tuhan, dan intinya tetap yang awal pertama adalah mengikut sertakan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Nah Pak, tadi kan dari tadi kita ngomongin tentang bagaimana impactfulnya sebuah doa. Sekarang boleh nggak saya tanya, bagaimana komunitas gereja dan orang-orang yang takut akan Tuhan berdampak dalam, jadi sumber kekuatan atau berdampak dalam pernikahan Bapak Ibu? Ya, saya rasa it's very important. Bahwa sekali lagi Anda dikelilingi oleh orang-orang yang berdoa juga untuk Anda. I think saya suka ada orang yang berkata begini, I think it's good then you are affecting other people. Tetapi Anda jangan berkumpul dengan orang-orang yang infecting akan Anda. Nah, ini bedanya affecting and infecting. Nah, Anda perlu dikelilingi oleh sosok-sosok yang affecting positively kepada kehidupan Anda, termasuk to your marriage and to your family life. Not to people yang infecting akan your soul. Itu mungkin kata-kata tipnya yang mungkin yang praktikal. Berarti penting untuk benar-benar membuat hidup kita dikelilingi dengan godly people ya. Iya, iya. Karena itu akan jadi sumber kekuatan saat kita ada konflik, saat kita lagi ada masalah. Masukan yang dikasih bukan udah cerai aja gitu ya istilahnya. Ya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa it is good for every couples, mereka mempunyai mentor yang maybe about 10 years older than mereka. Oh, wow. Bukan terlalu tua, tapi kalau Anda in your 20s, maybe you have a 30s couple, atau kalau Anda in the 30s, Anda in the 40s, yang 10 tahun di depan Anda, yang baru berjalan kira-kira one step lah, satu dekade, yang bisa melihat kembali, yang mungkin bisa menuntun Anda. Itu mungkin is a very practical tip itu. Itu praktikal banget, karena kalau beda 10 tahun masih relevan, tapi juga sudah punya pengalaman yang lebih daripada kita ya. Jadi one step ahead dari kita ya. Ini sangat penting ya saudara-saudara semuanya, bahwa kita punya mentor, punya godly people yang ada di sekitar kita. Hari ini betapa sebuah empowerment of marriage yang sangat luar biasa. Pak, boleh nggak berikan closing statement dari Ibu dan Bapak? Ibu dulu berikan closing statement buat di sini range usianya yang sangat bervariatif. Ada yang belum nikah, ada yang udah nikah, ada yang sudah berumur. Bolehkah berikan closing statement buat setiap kita? Oke, closing statementnya, ketika kita berharap pada Tuhan, itu selalu ada jalan.
baik pernikahan, baik masa depan, baik semua yang kita hadapin. Sebab itu ada satu, sebelumnya juga ada missionary yang kasih tahu kita juga. Yang kamu harus baca itu adalah buku yang tebal ini, Bible. Itu adalah buku kehidupan, tuntunanmu gitu ya. Dan itu buku yang hidup, bukan buku yang mati. Jadi itu makanan kita sebetulnya. Jadi hidup ini adalah suatu perjalanan dan menjadi keserupaan dengan Kristus itu seumur hidup. Ya, menjadi dewasa itu seumur hidup. Enggak pandang usia, baik muda, tua, anak-anak pun. Anak-anak kecil itu berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tips saya, ada harapan, apapun yang kita hadapi itu semua ada harapan di dalam Tuhan. Tinggal kita ini mau terbuka, ya. Pernikahan kami juga naik turun, tetapi di dalam Tuhan ada harapan, dan Tuhan itu memberikan kemenangan, kemerdekaan di dalam hidup kita. Itu tips saya sih. Tuhan memberkati. Silakan Bapak. Ya, pernikahan kami ini tahun ke-36. Banyak orang yang berkata bahwa setelah menikah 10 tahun, 20 tahun, rasanya cintanya udah hilang, yang jadi cuma teman. Ada yang kalau Anda dengar akan kayak begitu, jadi seperti saudara. Saudara-saudara sekalian, tadi yang dikatakan bahwa kami itu berbeda bumi dan langit. Tetapi mengikut sertakan Tuhan itu seperti kata istri saya tidak mengecewakan. Di tahun pernikahan kami yang ke-37 ini, saya merasa istri saya semakin cantik. Wow. Saya merasa istri saya semakin mengasihi saya. Wow. Dan saya semakin jatuh cinta kepada dia. Gitu. Jadi itu kuncinya melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam pernikahan kita. Saudara, hari ini diberkati luar biasa. Hari ini kita terima berkat yang sangat ajaib. Kita terima cerita-cerita yang sangat menguatkan. Sebuah insight demi insight, mutiara demi mutiara yang sangat menguatkan buat kita. Terima kasih Pak Herman dan Ibu Swan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Pak Herman dan Ibu Swan. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat sharingnya. Sungguh-sungguh sangat memberkati buat setiap kita hari ini. Dan saya berdoa biar setiap berkat yang diterima bisa jadi bekal. Dan siapa tahu bisa langsung dipraktekin juga dalam pernikahan yang sedang berjalan juga. Mungkin lagi ada konflik, lagi ada masalah. Tapi bisa untuk diterapkan, semuanya sangat praktikal. Sangat bisa langsung diterapkan biar kita semakin kuat dalam pernikahan yang Tuhan berikan buat kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Pak Herman dan Ibu Swan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.